Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kita pada pagi ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan dalam jiwa kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin tahu bersekutu denganmu.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, inilah menjadi pernyataan hati kami Tuhan, bahwa kami merasa tenang dalam jiwa kami Tuhan apabila kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sungguh ini sangat nyata dan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberi kami sehat, Engkau telah memberi kami kuat, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan pada pagi ini lewat ibadah kami. Kami persembahkan Tuhan korban pujian syukur kami Tuhan. Pagi ini Bapa, kiranya Engkau Allah ada tengah-tengah kami, melayakkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, melayakkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami sepulang dari tempat ini boleh membawa sukacita anugerah yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kita mau bersyukur pada Tuhan pada pagi ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan pernah ragu-ragu akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Tak pernah ragu Tuhan akan setia. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin
Capek Bapak Ibu? Luar biasa. Jemaat Tunggul Pirmanu. Mari kita terus bersuka cita. Dia Allah yang menjadi pengharapan dan kehidupan kita. Haleluya. Dia Allah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, Kau pegang janji-Mu. Takkan kemenangan di dalam namamu. Yesus aku percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, hatiku tanpa mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, Kau pegang janji-Mu. Takkan kemenangan di dalam namamu. Aku percaya, Yesus, aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, hatiku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Kembali Bapak Ibu kami undang berdiri bersama-sama. Kita pujikan penuh dengan sukacita. Kita penuh pengharapan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, Pegang janji-Mu. takkan kemenangan di dalam namamu. Bersama-sama Yesus aku percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, hatiku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, Haleluya. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus pengharapan dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Amin. Kami persilakan grup Marta memuji Tuhan.
Haleluya, sungguh pujian sangat indah, sungguh saudara, semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu marilah kita memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Tuhan pasti turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita juga akan menyaksikan persembahan dari tamborin. Kami persilakan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, sungguh luar biasa anak-anak kita saudara. Mari kita mulai dini kita mendidik anak-anak kita. Dengan keterbatasan yang ada, percaya Tuhan senantiasa selalu memberikan kekuatan. Tuhan memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Jangan kamu khawatir. Jangan
saya minta waktu sedikit saja untuk saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Boleh saudara? Haleluya. Kami persilakan sebentar duduk. Walaupun ini kejadiannya sungguh sangat lampau, tapi sangat penting untuk saya ingat dalam kehidupan saya, saudara. Di mana pada saat itu tahun 87, saudara. Di mana saat itu saya menginjak kelas 1 SMP. Di saya mengalami kebingungan. Di mana saat itu saya tidak mempunyai tujuan dalam hidup saya. Saya ke gereja enggak, ke masjid enggak, ke pura enggak. Pada saat itu itulah saya sempat ditegur oleh kakak saya, Mbak Wasiah. Kamu wis gede, kamu tujuan hidupmu ya apa? Nang gereja enggak, nang langgar enggak, nang masjid enggak. Saya itu merenung. Pada saat itulah Tuhan menangkap saya, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berbekal puji-pujian yang sudah saya kenal. Sebelum saya masuk gereja, saya sudah banyak sekali puji-pujian saya tahu, saudara. Dengan berbekal itu saya memberanikan diri untuk datang ke gereja. Jadi sungguh luar biasa, saudara. Seiring berjalannya waktu, hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya, saudara. Dan tepatnya di mana pada tanggal 18 kemarin, saudara, usia saya genap 50 tahun. Penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, juga dalam keluarga saya. Saya bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus yang begitu setia dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu kita yang masih ada, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Haleluya. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kami undang singer maju ke depan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Biar musim berlalu, tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Namun kau selalu di hadapanku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, kasih Tuhan tetap abadi. Musim berlalu, namun kau selalu di hadapanku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kasih Tuhan meluas melebihi samudra.
saudara. Kita yakin, kita tak percaya penyertaan Tuhan senantiasa selalu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa firman Tuhan. Kami minta Ibu Ria menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Karena kasih setiamu yang begitu luar biasa sepanjang musim kehidupan kami. Kami bersyukur saat pagi ini kami boleh menaikkan segala pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang boleh menjadi makanan bagi rohani kami. Kiranya Tuhan Engkau mau Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan luar biasa dan boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian baik dalam pelayanan WL, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan apapun Tuhan yang Tuhan kerjakan saat ini. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita menghadap hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Puji akan nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, saudara, kita langsung saja sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita langsung saja kita buka di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang pertama. Kita temukan terlebih dahulu Yohanes pasal 18 ayat yang pertama. Puji Tuhan, bila sudah ketemu saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Puji Tuhan, saudara, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, pengikut Yesus yang sejati. Apa sih arti dari sejati? Sejati itu artinya adalah asli, tulen, murni, tidak ada campuran di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentunya kita seringkali mendengar mengenai pengikut Yesus atau pengikut Kristus yang sejati. Di mana menjadi pengikut Kristus yang sejati itu tidak semudah yang kita pikirkan atau bayangkan. Atau seperti yang kita ucapkan. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, saudara, kita akan diperhadapkan kepada pengalaman-pengalaman yang tidak kita inginkan atau kita harapkan, ya saudara, terjadi di dalam hidup kita. Lah pengalaman-pengalaman inilah saudara yang nantinya akan membuktikan apakah kita pengikut Kristus yang sejati atau bukan pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan saudara, mari kita mau belajar bagaimana cara menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bila tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang pertama, kita perhatikan ayat ini, di mana ayat ini saudaraku memberikan dua catatan di mana Yesus berjalan bersama murid-muridnya ke dalam dua tempat saudara. Tempat yang pertama adalah seberang sungai Kidron. Dan tempat yang kedua masuk ke dalam taman. Taman yang dimaksudkan di sini adalah Taman Getsemani. Lah di Taman Getsemani itu ada banyak tumbuhan zaitun, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana di taman itu ada tumbuh
tanaman zaitun yang diambil buahnya, biasa diambil buahnya, dihancurkan saudara, ditumbuk, langsung diperas, dijadikan minyak zaitun yang baik untuk kesehatan. Lah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bisa simpulkan dari sini saudara, bahwa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya masuk ke dalam dua pengalaman. Pengalaman yang pertama masuk pengalaman Sungai Kidron, dan yang kedua masuk Taman Getsemani. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Kristus, sudah pasti tidak ada pilihan lain lagi. Kita akan dibawa masuk ke dalam dua pengalaman ini, yaitu pengalaman Sungai Kidron dan pengalaman masuk Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita di sini membahas tentang Sungai Kidron. Sungai Kidron itu terletak di dasar lembah Kidron. Jadi ada lembah yang dalam. Lembah yang dalam itu di dasarnya ada Sungai Kidron. Lah saudara, lembah Kidron sendiri itu diapit dua bukit. Bukit yang sebelah sini saudaraku adalah Bukit Zaitun. Yang di dalam Bukit Zaitun itu saudaraku ada taman yang terkenal, yaitu Taman Getsemani. Sedangkan di bukit di sini saudaraku adalah Bukit Moria, di mana di dalam Bukit Moria itu ada nama yang terkenal, yaitu nama kota yang terkenal, yaitu kota Yerusalem. Apabila seseorang dari Bukit Zaitun saudaraku, dari Taman Getsemani ingin pergi ke kota Yerusalem, dia harus turun saudaraku melalui lembah Kidron, menyeberang Sungai Kidron, lalu naik ke Bukit Moria sampailah di kota Yerusalem. Begitu juga sebaliknya, orang dari Yerusalem pengen pergi ke Taman Getsemani. Dia harus turun melalui lembah Kidron, menyeberang Sungai Kidron, naik ke Bukit Zaitun saudara, barulah sampai ke Taman Getsemani. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan perkembangan zaman maka tempat ini dibuatlah sebuah jalan, jadi tidak turun naik lembah saudara atau naik bukit. Lah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu apa arti dari Kidron itu? Saudaraku, di dalam bahasa Ibrani, Kidron itu di huruf depannya tidak ditulis pakai K, tapi ditulis pakai Ki. Jadi bisa dibaca Kidron. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris saudaraku, di situ ditulis, kalau tidak salah ucap ya saudara, obscure saudara. Lah saudaraku, arti dari obscure ini saudaraku adalah tidak jelas, samar-samar saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bila hal ini kita hubungkan dalam kehidupan manusia saudara, maka manusia yang obscure saudara adalah manusia yang tanpa identitas yang jelas. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bila seseorang ada tinggal di satu kota atau satu daerah dengan identitas yang tidak jelas, maka orang ini pastilah akan diusir, tidak boleh ada di situ saudara. Karena identitasnya tidak jelas, samar-samar saudara. Takutnya nanti orang ini akan melakukan kejahatan ya saudara, melakukan hal-hal yang tidak merugikan banyak orang, atau diserahkanlah kepada polisi saudara untuk diproses supaya jelas asal usulnya dari mana ya saudara, identitasnya sudah menikah atau belum, janda atau duda dan lain sebagainya. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana anak-anak Tuhan juga harus memiliki identitas yang jelas saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan dikatakan pengikut Kristus tetapi obscure saudara. Tidak jelas saudara.
Lah saudaraku, ada banyak orang katakan saya pengikut Kristus. Saya orang Kristen. Tetapi saudaraku, karakter dan perbuatan yang mencerminkan Kristus itu tidak ada di dalam diri orang ini. Ngaku saudara saya pengikut Kristus. Tetapi saudaraku, karakter ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Kristus tidak ada di dalam diri orang itu. Begitu juga saudaraku, iman percayanya saudara. Orang yang mengaku Kristen ini saudaraku, iman percayanya, oh saya percaya sama Tuhan kok saya pengikut Kristus. Tapi kok dilihat saudara, masih percaya sama dukun. Saudara. Lah saudaraku, iman percayanya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dukun atau peramal-peramal, saudara. Nah, saudara yang saya kasih, atau ramalan-ramalan bintang. Oh, bintang saya ini, hari ini saya tidak boleh pakai baju hitam, saya tidak boleh pakai baju merah. Nanti kalau saya pakai baju hitam atau merah, nanti saya celaka. Kata siapa? Kata yang meramal saya. Oh, saya hari ini tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena ketika nanti saya keluar rumah, saya mendapatkan kecelakaan. Karena primbon saya mengatakan bahwa hari ini tanggal ini saya gak boleh keluar rumah, nanti saya celaka. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, lah apakah orang yang seperti ini saudara dikatakan adalah pengikut Kristus yang sejati saudara? Saudaraku, baik itu dalam hal ketaatan, orang yang mengaku saat saya pengikut Kristus tetapi dalam hal ketaatan akan firman Tuhan tidak ada kualitas di dalamnya saudara. Lebih taat kepada aturan-aturan duniawi. Ketika kata dunia, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Saudara, jangan buat ini, jangan buat itu. Saya menikah saudara, saya tidak pernah buat tanggal, hari saudara. Saya nanya dulu ke paranormal, tanggal berapa saya harus baiknya nikah supaya rumah tangga saya baik. Saya dilamar 2 kali saudara sama Pak Okto. Lamaran yang pertama saya tunangan gagal saudara. Saya putus di tengah jalan, sudah tunangan saudara. Karena saya pegang prinsip saya, dia pegang prinsipnya dia. Jadi tidak ketemu, putus saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tidak pernah berdoa untuk kembali, dia pun juga tidak pernah berdoa untuk kembali sama saya saudara. Tapi dia yang dapat tanda dari Tuhan, akhirnya dia balik ke saya saudara. Dan di situ langsung saudaraku dilamar kembali saudaraku, lah sudah jadi saudara, diberkati rumah tangga kami. Sampai hari ini aman-aman damai. Begitu juga ketika saya pindah rumah saudaraku, saya enggak cari hari, oh hari ini loh hari yang baik, oh hari ini loh hari yang, oh iki hari sing nanti rezekine banyak. Tidak saudara. Saya sudah di dalam firman Tuhan tidak ada, ya saya tidak mau kerjakan itu saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana kita harus jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar saudaraku memiliki kualitas iman percaya, memiliki kualitas ketaatan saudara. Di mana karakter dan perbuatan hidup kita harus mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita menyukakan hati Tuhan saudara. Dan jadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan kita. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bila kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki identitas yang jelas saudaraku di dalam Tuhan, itu berbahaya bagi diri kita saudara.
Saudara tahu di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di mana dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas saudara, itu bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kehendak Bapa kita di surga apa? Yaitu firman Tuhan, saudara. Lalu saudaraku di ayat selanjutnya dikatakan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Wah, orang hebat. Tetapi di ayat yang ke-23 dalam Matius 7. Aku tidak mengenalmu. Gledek saudara. Aku tidak mengenalmu, enyalah dari hadapanku pembuat kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aduh sayang sekali saudara. Ternyata ditolak di hadapan Tuhan. Tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang sudah katakan aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Ternyata di hadapan Tuhan, aku gak kenal. Lah kalau kita ditolak, saudaraku di satu daerah atau kota kita bisa pergi saudara kemana kita suka. Tetapi kalau kita ditolak di hadapan Tuhan saudara, di mana di belakang langit biru hanya ada dua tempat yang kekal. Bila di surga yang mulia kita ditolak, maka ada tempat yang kekal yaitu neraka. Tidak ada tempat lain yang bisa tampung kita lagi, hanya ada dua tempat saudara. Bila pemilik surga yang menciptakan semuanya, pemilik nyawa manusia itu menolak kita saudara, maka tidak ada tempat lain di belakang langit biru. Hanya ada dua tempat, surga dan neraka, itu saja saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar sejati, yang benar-benar sungguh-sungguh. Tidak masalah dunia mau menolak kita. Tidak masalah saudaraku apabila dunia tidak mau kita ada saudaraku di tengah-tengah mereka. Teman sahabat menolak kita karena kita berbeda dengan yang lain. Asal kita selamat masuk surga saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau melihat satu contoh dalam perjanjian lama dan satu contoh dalam perjanjian baru. Kita mau melihat di sini orang-orang yang diizinkan Tuhan masuk atau menyeberang sungai Kidron dan masuk ke Taman Getsemani. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 10, 2 Samuel 15, maaf saudara. 2 Samuel 15 ayat 10 sampai ayat 14. Saya minta tolong dibacakan. 2 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-14.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengambil contoh di sini dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud. Sebelum kita bahas tentang Daud, kita mau melihat tentang Absalom terlebih dahulu. Absalom tentunya saudara sudah tahu itu, dia adalah anak kandung dari Daud. Mengapa saudara Absalom ini sampai hati mau melengsarkan bapaknya sendiri dari kedudukan raja? Kalau kita pikir secara pikiran manusia, toh nantinya tahta Daud itu akan jatuh juga ke tangan dia. Kalau Daud sudah tua dan mati, ahli warisnya akan turun juga kepada dia. Tetapi mengapa saudaraku di sini Absalom memberontak terhadap bapaknya, saudara? Saudara, berawal dari cerita sakit hatinya Absalom, saudara. Absalom memiliki seorang adik bernama Tamar yang satu kandung. Dia adalah seorang gadis yang cantik sekali. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud memiliki seorang anak dari istri yang lain bernama Amnon. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Namun saudaraku, cintanya bertepuk sebelah tangan. Tamar menolak cintanya Amnon tersebut, saudara. Lah ketika tahu bahwa Tamar menolak cintanya Amnon, maka sakit hatilah Amnon, saudara. Cintanya ditolak oleh Tamar. Dengan berbagai cara, saudaraku, dia kerjakan. Termasuk menjebak Tamar, saudara. Lah Tamar masuk dalam jebakan dari Amnon ini, saudara. Diperkosanya Tamar dan dibuang begitu saja, saudara. Ditinggal begitu saja, saudara. Tidak dihiraukan. Absalom sebagai seorang kakak sakit hati, saudara. Marah, dendam kepada Amnon, saudara. Karena adiknya sudah diperkosa dan dicampakkan begitu saja. Tetapi kemarahan dan sakit hati Amnon sebab orang yang dinodai di Israel adalah sebuah aib yang besar, saudaraku. Bagi keluarga, bagi kakaknya yang bernama Absalom tersebut, saudara. Tidak bisa menyalurkan karena tidak ada kesempatan. Suatu ketika, saudara, ada satu kesempatan, saudara. Maka dilakukannya, saudaraku, Absalom membunuh Amnon, saudara. Ketika Daud tahu akan hal itu, marah besar saudara Daud, dan Absalom melarikan diri ke Gesur, saudara, selama 3 tahun lamanya. Ketika dia tinggal di Gesur selama 3 tahun lamanya, saudara, reda amarahnya Daud. Reda juga duka citanya menangisi Amnon, saudara. Dengan perantaraan saudara, singkat cerita, Absalom disuruhnya kembali saudara ke Yerusalem. Tapi dengan satu syarat, Absalom harus pergi ke rumahnya sendiri. Tidak boleh masuk istana, tidak boleh menghadap Daud, saudara. Selama 2 tahun Absalom tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya. Dia tidak pernah memperlihatkan dirinya, saudara. Saudaraku, disitulah menambah luka hati dari Absalom, saudara. Dia dendam kepada bapaknya yang sudah memperlakukan dia seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun tidak ada kesempatan untuk dia menyalurkan dendamnya tersebut, saudara. Hingga suatu ketika, saudaraku, biasa orang Israel itu datang menghadap Daud untuk berperkara dengan Daud, saudara. Untuk mengutarakan segala perkaranya, di situ Daud nanti kasih jalan keluar, kasih solusi yang terbaik bagi rakyat yang datang mengadukan perkaranya tersebut. Absalom ada di pintu gerbang istana, saudara. Dicegat orang-orang Israel yang mau datang kepada Daud. Dia dengar baik-baik apa keluhan dari orang Israel. Dia kasih solusi, saudaraku, kasih jalan keluar yang terbaik. Dari situlah, saudara,
orang-orang Israel banyak yang mencondongkan hatinya kepada Absalom. Karena nasihat Absalom ternyata lebih baik, lebih indah ketimbang nasihat Daud, saudara. Tidak hanya itu saja saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahkan seluruh pegawai-pegawainya Daud pun saudara, dengan diam-diam dipengaruhi untuk mencondongkan hati kepada Absalom, saudara. Tidak hanya itu saja saudara. Seorang bernama Ahitofel. Mengapa dikatakan di firman Tuhan persepakatan gelap Absalom menjadi semakin kuat dengan adanya Ahitofel di situ. Siapa Ahitofel, saudara? Ahitofel adalah penasehat Daud. Dia seperti utusan Allah yang diutus untuk mendampingi Daud. Nasihat-nasihatnya selalu bijaksana. Nasihat-nasihatnya adalah nasihat firman Tuhan. Bahkan dia memiliki strategi-strategi yang bagus. Jitu saudara. Dia penasehat militer Daud juga saudara. Mengapa? Ahitofel orang yang dipercayai Daud. Dianggap Daud orang yang baik saudara. Bertahun-tahun sampai tua ikut Daud. Ternyata itu semua hanya topeng. Daud ditusuk dari belakang. Kenapa saudara? Kita bahas tentang Ahitofel. Ahitofel memiliki seorang anak bernama Eliam. Eliam memiliki seorang anak bernama Batseba. Batseba menikah dengan Uria orang Het yang menjadi prajurit militer Daud, saudara. Jadi Ahitofel adalah kakek dari Batseba. Kita tentunya sudah tahu dari sini cerita tentang itu. Di mana ketika semua lagi berperang Daud ada di soto istana, dia melihat ke bawah ada seorang wanita yang sedang mandi. Lalu diambilnya wanita itu untuk tidur dengan Daud. Wanita itu tidak lain adalah Batseba. Setelah Batseba mengandung, saudaraku, Daud berikhtiar untuk membunuh suaminya, yaitu Uria. Uria sedang berperang, ditaruhnya di medan peperangan paling terdepan. Tidak lama kemudian Uria mati, saudara. Dan diambilnya Batseba menjadi istri Daud. Sepertinya hal yang sangat mulia dan baik yang dilakukan oleh Daud. Tetapi saudara, Ahitofel itu tahu semuanya saudara. Dia menyimpan sakit hati kepada Daud bertahun-tahun. Karena apa? Daud sudah mencemari cucunya. Di mana dia menaruh harap kepada cucunya tersebut, saudara. Ternyata Daud merusak semuanya, merusak rumah tangganya, saudara. Sakit hati Ahitofel. Tapi dia tidak ada kesempatan untuk membalas dendam kepada Daud. Hingga suatu ketika saudaraku ada kesempatan saudara Absalom anaknya ingin memberontak terhadap Daud. Bergabunglah Ahitofel dengan Absalom. Sehingga dikatakan firman Tuhan semakin kuatlah saudara. Persepakatan gelap itu karena ada Ahitofel di situ. Seorang penasehat Daud yang sangat dipercayai, yang bijaksana saudara. Saudara yang mengikuti Daud. Sedikit orang. Saudaraku, sedikit orang yang mengikuti Daud. Saudara, tidak ada yang mendukung Daud sehingga Daud berikhtiar untuk melarikan diri, saudara, dari kerajaannya sendiri, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana Daud di ayat yang ke-23 dia menyeberang sungai Kidron. Dengan menangis. Dia malu saudaraku.
Mengapa anak kandungnya dapat memberontak terhadap dia, saudara? Orang-orang yang dipercayai ternyata memakai topeng kepura-puraan. Orang-orang yang dianggap baik, dianggap dipercaya oleh dia ternyata pakai topeng kepura-puraan. Daud secara manusia lelah, capek, menghadapi banyak hal, saudara. Dalam rumah tangganya, dalam hal-hal yang lain rasanya capek, lelah. Sedih, saudara, ketika dia masuk, saudaraku, mendaki bukit Zaitun, saudara. Dengan berpakaian-pakaian kabung, saudara. Duka cita yang luar biasa, saudara. Saudara, dari sini mungkin saudara bertanya, mengapa Daud menghadapi itu semuanya? Bukankah Daud dikatakan oleh Allah, engkau orang yang berkenan di hatiku. Tetapi mengapa Daud, orang sekelas Daud, tetap menghadapi sungai Kidron dan menghadapi taman Getsemani, saudara? Sedangkan Allah sendiri katakan engkau berkenan di hatiku. Untuk apa, saudara? Tuhan bawa Daud masuk dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Untuk memurnikan hati Daud. Untuk mempertajam Daud, saudara. Sehingga Daud harus diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan tersebut, saudara. Sehingga Daud rasa-rasanya lelah, capek menghadapi itu. Kayaknya aku sendirian. Yang mendukung aku gak ada. Hanya beberapa pegawaiku yang masih setia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, duka cita luar biasa, tertekan. Tetapi kita lihat dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 sampai 3, dia katakan apa? Seperti pujian tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dia gunung batuku, tempat perlindunganku. Daud tidak pernah berikhtiar untuk jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Dia memang melarikan diri karena dia harus mempertahankan nyawanya, saudara. Karena yang memihak Absalom lebih banyak dari dia, saudara. Tetapi dia tidak pernah berikhtiar untuk jauh dari hadapan Tuhan. Ketika seberang sungai Kidron harus dijalani. Naik ke bukit Zaitun harus dijalani, saudara. Tetapi dia tidak pernah berikhtiar untuk jauh daripada Tuhan. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Daud semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahkan Daud katakan di dalam pemazmur. Ketika aku takut, aku semakin percaya. Ketika hidup takut, hidupnya Daud takut tertekan. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Inilah saudaraku, pengikut Kristus yang sejati. Walaupun harus menyeberang sungai Kidron, walaupun harus mendaki bukit Zaitun, masuk taman Getsemani, tetap hanya dekat Allah saja aku tenang. Iman percayanya tidak lari, saudaraku, kemana-mana, tetapi hanya kepada Yesus dia arahkan, saudara. Taat akan perintah Tuhan. Mari kita contoh kehidupan Daud, saudara. Lalu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lanjut dalam perjanjian baru, saudara. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27
sampai 30. Saya minta tolong juga dibacakan. Mungkin sudah ketemu. Yohanes pasal 13 ayat 27 sampai 30. Bila sudah ada yang ketemu, saya minta tolong dibacakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, saya mengambil contoh di sini Yesus dan murid-muridnya. Salah satu murid Yesus yaitu Yudas Iskariot. Di mana Yudas Iskariot di mata murid-muridnya yang lain, dia adalah seorang yang baik. Suka memberi, saudara. Suka memperhatikan orang-orang miskin, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, murid-murid yang lain tidak pernah berpikir kalau Yudas itu nantinya akan menusuk semuanya itu dari belakang. Menjadi seorang pengkhianat itu tidak pernah terpikir. Karena Yudas baik, suka memberi, dia memperhatikan orang-orang miskin, saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana saudara suatu ketika Yesus membawa murid-muridnya menyeberang sungai Kidron. Disitulah saudaraku topeng Yudas terbuka. Siapa Yudas sebenarnya, saudara? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana saudara ketika Yesus membawa murid-muridnya masuk ke lembah Kidron atau sungai Kidron, saudara, maka topeng Yudas, saudaraku, terbuka. Siapa Yudas yang sebenarnya, saudara? Semua kebaikannya, pemberiannya, perhatiannya terhadap orang miskin hanyalah kedok. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terbuka. Lah ketika Yesus, saudara, bawa murid-muridnya masuk taman Getsemani. Ketika Yesus bawa murid-muridnya masuk taman Getsemani, terlihat jelas siapa Yudas yang sebenarnya. Yudas adalah seorang penipu. Dia suka mencuri kas yang dipercayakan kepadanya. Dia juga, saudaraku, mencium Yesus dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, berbicara tentang taman Getsemani, di dalam bahasa Aram itu ditulis Getsemen, yang artinya, saudaraku, alat pemerasan. Saudara, ketika Yudas ada di taman Getsemani, saudara, dan diperas hidupnya Yudas, ternyata yang keluar bukan minyak zaitun yang baik, saudara, yang bisa atau bermanfaat bagi orang lain, saudara. Tetapi ternyata, saudaraku, hal yang busuk, saudaraku, yang keluar dari kehidupan Yudas, saudara. Terbukti dia menyerahkan Yesus dengan ciuman dan 30 keping uang perak. Dia lebih cinta kepada uang daripada cinta kepada Yesus. Akhir hidup dari Yudas, gantung diri, bunuh diri, saudara. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus berada di taman Getsemani, saudara, dia menyerahkan dirinya, saudaraku, sepenuhnya, saudara, untuk diapa, saudara? Untuk diperas.
Dan ketika Yesus ada di Taman Getsemani, diperas keluarlah minyak zaitun yang baik, saudara. Ketika diperas lewat pergumulan yang berat karena menanggung dosa semua manusia, saudara. Sampai di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan, peluhnya meneteskan tetesan darah. Karena saking beratnya pergumulan. Ketika dia berada di kayu salib, dihancurkan seperti buah zaitun, saudara. Dihancurkan hidup Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya kita terima keselamatan. Supaya apa lagi, saudara? Supaya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Dari penyakit fisik kita, dari penyakit yang ada di dalam diri kita yang tidak terlihat. Tuhan sudah sembuhkan itu lewat di kayu salib, saudara. Tubuhnya dihancurkan untuk memberi keselamatan bagi kita, untuk memberi kesembuhan, untuk memberi pemulihan di dalam hidup kita, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, minyak zaitun itu banyak kegunaannya untuk kesehatan, saudara. Dan Yesus sudah menjadi minyak zaitun yang mahal harganya, saudara. Yang dapat menyembuhkan kita, saudara. Yang dapat memulihkan hidup kita, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu Getsemani, saudara, yang diperhadapkan di dalam hidup saudara itu seperti apa. Mungkin saudara menghadapi pergumulan yang sangat berat, seperti ada di Taman Getsemani, diperas, saudara. Jangan bersungut-sungut, bersyukurlah, percayalah kepada Tuhan bahwa perasan itu, saudaraku, akan menghasilkan zaitun-zaitun yang terbaik di dalam hidup saudara, yang akan menyukakan hati Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hari ini saudara sakit. Saya tidak tahu sakit apa yang di dalam hati saudara, luka apa. Secara fisik pun saya tidak tahu apa yang saudara derita. Ketika saudara ada di Taman Getsemani, minyak zaitun itulah, saudaraku, daripada Tuhan itu yang akan menyembuhkan saudara, yang akan memulihkan saudara. Sekali lagi bersyukur. Dan percayalah, saudara, pagi hari ini terima jawaban dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Yesus sudah gak tergantung di kayu salib. Dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai apa, saudara? Semuanya Dia yang sudah bereskan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari sebagai pengikut Kristus arahkan mata iman kita, saudara. Jangan kepada hal-hal yang lain, kita pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tapi arahkan kepada Yesus, sumber segala-galanya. Miliki ketaatan di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita taat akan firman Tuhan, maka mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan takut masuk lembah Kidron, saudara. Jangan takut juga masuk Taman Getsemani. Karena Yesus menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan ini. Untuk mempertajam hidup saudara, untuk memurnikan iman saudara, untuk mendewasakan saudara di dalam Tuhan. Bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan, memulihkan, yang sudah ada bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita saat ini, tetap mengiring Yesus
Sekali Yesus, tetaplah Yesus untuk selama-lamanya. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Pemain musik, singer, saya undang untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita mau angkat pujian, saya mau iring Yesus. Mari saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengiring Yesus dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, walaupun ada banyak tantangan di dalamnya. Walaupun banyak penderitaan di dalam dunia ini saudara, tapi mari katakan dengan segenap hatimu, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, haleluya. Saya mau iring Yesus. Jangan pernah ada kata mundur saudara. Ya mau iring Yesus. Memang kesulitan, kesusahan selalu ada dalam hidup kita. Lamanya, haleluya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. saya mau iring Yesus. Oh haleluya. Saya mau iring Yesus, oh, sampai selama-lamanya. Walaupun susah, meskipun
Yesus tidak pernah mengatakan di dalam firman-Nya, ikutlah aku, maka akan kubuat hidupmu mulus. Tidak ada satu rintangan, tidak ada satu ujian, tidak ada kerikil-kerikil tajam. Tetapi Yesus berkata, aku akan memberi jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita, katakan seperti pujian ini, saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ini komitmen saudara pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia, biar ini menjadi komitmen saya dan saudara pagi hari ini. Saya mau iring Yesus selama-lamanya. Haleluya Yesus. Oh Yesus, beri kami kekuatan Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terkadang hidup kita saudara capek menghadapi semua. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, mampukan kami Tuhan sebagai pengikut-pengikut-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus, haleluya. Oh haleluya. Seringkali saudara, apa yang tidak kita harapkan, yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tapi satu hal saudara, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, 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 hari ini kami berserah di hadapan-Mu. Oh ya Rabbah, ya Rabbah, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa, Yesus yang termanis buat jiwa. Biarlah hanya Yesus yang termanis buat jiwa. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Ku cinta semuanya. Katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis buat anak-anakku. Haleluya.
Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, bersyukur, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Tiwi berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Terima kasih. Sehingga pada hari ini Kau perkenan kami datang ke bait Allah-Mu yang suci ini Bapa. Begitu banyak Bapa masalah, kesulitan kami pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, Engkau ada untuk mereka semua Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, terutama saat ini ya, sudah membawakan firman-Mu Tuhan, Kau berkati lagi, terlebih lagi dalam kehidupannya, pelayanannya Bapa. Engkau ada buat kami semua. Tolong Bapa, tuntun kami dan rengkuh kami selalu dalam kasih karunia-Mu. Jangan lepaskan Tuhan sedikit pun kehidupan kami. Banyak keputusasaan dan saya kami lakukan Bapa, tapi Engkau selalu membuka pintu untuk kami. Yesus, urapin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Yesus, Engkau tahu Tuhan apa yang ada di kehidupan, juga keinginan apa yang kita hadapi sekarang ini Tuhan. Tolong Yesus, Kau urapin kami Tuhan. Yesus, kuasa-Mu yang tiada batas sanggup Tuhan untuk membawa kami tetap terus berjalan meskipun kami secara manusia tidak mampu Tuhan untuk berjalan Tuhan, seakan kami limbung. Tapi kekuatan-Mu Yesus yang menyertai kami yang mampu. Terima kasih Tuhan, juga Kau memberi kesembuhan untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, Pak Stefanus saat ini Tuhan. Engkau perlu pertolongan-Mu, Kau urapin dia Tuhan, agar terus selalu dapat memimpin kami Tuhan, untuk lebih mengenal dan dekat dengan-Mu. Semuanya aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang memiliki latar belakang yang luar biasa, saudara. Ya, sedikit saya ceritakan bahwa lagu ini muncul di India ketika satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak diperhadapkan kepada kekuatan dan kesejatian iman mereka, bahwa mereka akan dibunuh dan mereka bisa dilepaskan kalau mereka menyangkal Yesus. Sang suami di hadapan Algojo dan istri serta anaknya pun juga sama. Algojo berkata, "Sangkal Yesus, kamu bebas." Istrinya kasih kode kepada suaminya, jangan. Pakai bahasa India ya, nehi mungkin. Jangan. Sang suami berkata, enggak. Istrinya dibunuh di depan dia. Kemudian ganti kepada anaknya. Anaknya juga kasih kode kepada bapak, tidak.
anaknya dibunuh. Kemudian di tengah-tengah kekalutan sang suami mendapatkan sebuah suara dan menghasilkan sebuah lagu. Sebelum dia alami kematian yang sama, dia terus kumandangkan lagu itu yang muncul secara tiba-tiba. Dan lagu itu didengar oleh Algojo, didengar oleh masyarakat India yang lain yang belum percaya pada Yesus. Dan tetap dalam arti perkataan itu, dia tidak ingin mundur sedikit pun dalam mengiring akan Yesus. Itulah yang menjadi kekuatan bagi orang-orang India yang lain yang kemudian percaya Yesus melalui peristiwa ini. Dan lagu ini sudah diterjemahkan lebih dari 200 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Mengiring Yesus, keputusanku, mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama, haleluya. Mengiring Yesus, keputusanku. Ya. Ayo, bisa apa lagu ya? Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, haleluya, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku. Haleluya, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, sekali lagi, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, haleluya. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh persembahan yang dikerjakan jemaat-Mu, baik yang pertama, kedua, 1/10, yang kami kembalikan di hadapan Tuhan. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dan segala ribaan kami, Tuhan buat penuh melimpah. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Hari Rabu doa umum. Hari Kamis ibadah pertengahan minggu. Hari Jumat ibadah kaum wanita jam 6 sore. Jumat pertama, hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Minggu pagi anak-anak sekolah minggu jam 6.45 dan ibadah raya umum perjamuan kudus setengah 9 pagi. Para petugas atau pelayan perjamuan sudah tertera di warna.
saudara bisa membacanya. Dan besok hari ada Youth Camp GPDI Tunggul Permanu di Villa Batu, sudah diumumkan kemarin. Kita yang mengikuti, kita kumpul di gereja setengah 12 siang dan kita berangkat bersama-sama dari gereja. Berdoa untuk saya pribadi maupun saudari VV yang juga akan mengikuti Youth Camp GPDI Jawa Timur di Sekolah Alkitab Batu hari Selasa sampai hari Jumat, supaya Tuhan beri kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu berkorban untuk Youth Camp gereja lokal, dipersilakan dapat disampaikan kepada nama-nama yang tertera. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rosinovita yang sudah berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan di GPDI Maduarjo, memberkati keluarga. Bagi Bapak Ibu yang punya berkat lebih rindu memberkati hamba Tuhan ini, dipersilakan saja langsung menyampaikan kepada beliaunya. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama yang sudah beribadah dan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita angkat satu pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Kami mengakhiri ibadah siang ini dan kebenaran firman-Mu boleh menguatkan iman kami, menjadi rema dalam hidup kami. Seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini sudah diberkati lewat firman-Mu dan lewat hamba-Mu yang menyampaikan, berhenti berbicara. Roh Kudus yang terus bekerja, kami semua jemaat yang sudah hadir apapun yang terjadi, dan kami harus dilewatkan, yaitu Getsemani, kesulitan, kesusahan, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada siang hari ini awal, pertengahan sampai akhir dalam ibadah. Dan Tuhan sudah turut bekerja campur tangan. Kami sebentar kaum pria berlatih pujian dan jemaat-Mu sebentar pulang jauh dekat antar bungkus dengan para malaikat Allah menyertainya ya Bapa. Diberkati pekerjaan jemaat-Mu semuanya, diberkati rumah tangga jemaat-Mu ya Bapa, dan kami serahkan dalam tangan-Mu keperluan-keperluan kami, besar kecil, Tuhan Kau Allah yang menyediakannya ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami, oh haleluya, sudah diberkati dan sudah disertai oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah pada siang ini dan sepanjang minggu ke depan dan sepanjang pertengahan tahun. Tuhan sudah pelihara, Engkau memberkati tahun
dan seterusnya bulan demi bulan yang kami lalui bersama Engkau, yang kami jalani bersama Engkau, penyertaan-Mu tetap sama. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama dan diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama. Kami sudah memberkati semua jemaat yang sudah hadir dan kami mengakhiri dalam ibadah ini. Kami pulang dan kami disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ke depan bersama dengan Kau kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini Bapak. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Amin.